warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat, hari yang ke-27 Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ghuraba pada kesempatan sore hari ini untuk membahas ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Al-Ghuraba yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema pada sore hari ini adalah berkaitan dengan apa yang harus dilakukan setelah bulan Ramadan. Ini adalah tema merupakan bekal seorang muslim yang harus dilakukan setelah bulan Ramadan. Dan tema ini kita ambilkan dari isyarat Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syarh, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai, maka bangunlah. Hidup seorang muslim tidak akan pernah berhenti sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau telah selesai berpuasa Ramadan, maka bangunlah mengerjakan ibadah-ibadah lain. Salah satu tafsiran dari fa idza faraghta fansab, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya, fa idza faraghta fansab,
maka maknanya adalah fa idza faraghta minal jihad fansab lil ibadah. Jika engkau telah selesai berjihad, mengangkat senjata melawan musuh, maka tegaklah berdiri mengerjakan ibadah, yaitu salat dan tahajud. Dan ini dikatakan oleh Imam Zaid ibn Aslam rahimahullahu ta'ala. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan fa idza faraghta fansab, ai fid du'a. Artinya, jika engkau telah selesai mengerjakan sebuah ibadah, maka bangunlah berdiri, bangunlah mengerjakan ibadah doa. Ini nanti ada salah satu poin yang kita bahas, apa yang harus kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Kemudian juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa makna dari idza faraghta fansab, ai idza faraghta minal fara'id fansab fi qiyamil lail. Jika engkau telah selesai mengerjakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, maka bangunlah berdiri mengerjakan sholat malam. Bangunlah berdiri mengerjakan sholat malam. Imam Mujahid, ahli tafsir di generasi tabi'i, yang mana para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah, maka cukup tafsiran tersebut. Beliau menafsiri ayat ini, fa idza faraghta fansab, jika engkau telah selesai, maka bangunlah berdiri. Ai idza faraghta min amri dunya faqum ila shalah fansab li rabbik. Jika engkau telah selesai bekerja pekerjaan dunia, maka bangunlah berdiri mengerjakan sholat. Inilah ayat yang merupakan ruh dari tema kita, apa yang harus saya kerjakan setelah bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat apapun bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah saat sakit keras, beliau masih saja minta dibacakan hadis. Kemudian ada yang bertanya, ila mata ya imam, sampai kapan engkau begini wahai imam? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, idza wada'ta inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Istirahat hanya ada saat ketika telapak kaki seorang beriman ia letakkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang beriman, Ramadan ini bukan puncak segalanya. Ramadan yang merupakan gelar, salah satu gelarnya adalah syahrul ibadah, bulan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, bukan berhenti di sini saja. Kemudian setelah Ramadan selesai, tidak ada lagi baca Quran, tidak ada lagi sholat malam. Dan saya ingatkan dari sekarang ini malam Sabtu, malam ke-28, malam Ahad, malam ke-29, mungkin malam Senin, malam ke-30. Mungkin kita berlebaran antara tanggal 1 malam Senin ataupun tanggal 2. Saya ingatkan dari sekarang,
yang sudah dilatih oleh Ramadan untuk salatut tarawih, dan salat tarawih adalah dimnu qiyamil lail, termasuk bagian dari salat malam. Sangat menyedihkan saat sudah sebulan dilatih oleh Ramadan untuk salat malam, maka kebiasaan itu luntur, bahkan pada malam pertama di malam lebaran. Malam pertama di malam lebaran sudah tidak ada lagi bekas-bekas Ramadan. Saya sedang tidak membicarakan hukum salat tahajud atau salat malam, yang mana kita ketahui bersama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah tidak diwajibkan dan meninggalkan tidak dianggap berdosa dan tidak diancam siksa. Muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak membicarakan itu secara hukum fikih, tetapi sungguh sangat ironi saat sudah sebulanan penuh kita dilatih oleh Allah melalui bulan Ramadan mengerjakan sholat tarawih yang dia adalah bagian dari sholat malam. Malam pertama selain dari malam-malam Ramadan, yaitu malam lebaran Idul Fitri, kita tinggalkan sholat malam tersebut walau hanya satu rakaat, walau hanya satu rakaat sholat witir. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Berarti sebulanan dilatih, dibiasakan, tidak ada bekas yang membekas di dalam kebiasaan kita. Tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Sudah sebulanan penuh kita dilatih untuk sholat malam, tarawih dan witir. Maka oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apa yang harus dilakukan setelah Ramadan. Yang pertama yang harus dilakukan setelah Ramadan adalah berdoa agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan rasa takut setelah beramal. Jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana puasa, amal ibadah ada yang tidak diterima oleh Allah. Karena entah kurang syaratnya, kurang rukunnya, kurang kewajibannya. Seperti puasa. Bukankah di awal-awal puasa para ustadz mengingatkan tentang hati-hati puasa yang cuma mendapatkan lapar dan haus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash." Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan yang lain. Rubba sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa, berarti sangat banyak dan pasti terjadi. Itu kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti terjadi. Sangat banyak yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma dapat lapar dan haus, tidak ada nilainya. Berarti ada amal ibadah yang dikerjakan tapi tidak berpahala. Maka takut amal ibadah kita selama Ramadan ini tidak diterima, itu menyebabkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Apa dalil bahwa tidak semua amal ibadah diterima? Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama, kalau kita belajar nahwu, dan al-ustaz rahimahullah Ustaz Mahsun sering mengajari kita nahwu, bahwa innama adatul hasri wal imtina'.
Innama adalah huruf untuk membatasi dan menolak yang tidak perlu. Makanya diterjemahkan, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil. Kemudian dalil yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memberi dari apa yang telah diberikan kepada mereka, orang-orang yang beramal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia beramal, tetapi dalam keadaan hati mereka takut saat mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Ibunda kita, ibunda orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ini, yang beramal tapi hatinya takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabun wa yasriqun, yashrabun al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka ini orang-orang yang bermaksiat, minum khamar dan mencuri? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bint as-Siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka sholat, mereka bersedekah, tetapi mereka takut tidak diterima dari mereka amal ibadah mereka. Makanya tugas kita yang paling pertama setelah bulan Ramadan adalah berdoa agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini, berdoa setelah beramal, adalah mencontoh Nabi Khalilullah, Abul Anbiya, kekasih Allah. Khalil itu adalah diambil dari kata-kata khullah. Khullah itu artinya a'la maratibin fil mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi itu Khalil. Berarti kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, 19-nya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tidak keturunan Nabi Ibrahim karena sebelum beliau adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, dan satu lagi yang lainnya. 6 orang saja yang bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh nabi dari 19 itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau, bayangkan, orang yang mulia, Khalilullah, kemudian Abul Anbiya, kemudian Siddiq, kemudian Ulul Azmi dari para Rasul, kemudian Nabi, kurang apa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang paling pertama mentauhidkan Allah, awwalul muslimin, paling pertama berislam. Beliau orang mulia, mengerjakan pekerjaan mulia, yaitu membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah yang karena banjir, karena Ka'bah itu adalah dataran rendah. Ya, kalau datang banjirnya maka Ka'bah akan banjir. Maka sering kita lihat di internet bahwa Ka'bah banjir beberapa waktu yang lalu. Betul tidak? Karena dia dataran rendah. Maka ketika banjir, dahulu bangunannya tidak kokoh Ka'bah itu, kemudian hancur karena banjir, lalu dibangun kembali pondasi-pondasinya, didirikan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak beliau Ismail alaihissalam. Manusianya mulia, pekerjaannya mulia,
di tempat yang mulia, di Makkah Al-Mukarramah, asyrafu al-biqa' ala wajhil ard, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, Makkah Al-Mukarramah. Orangnya mulia, pekerjaannya mulia, tempatnya mulia. Semestinya pede, percaya diri, amalnya pasti diterima. Betul tidak? Yang mengerjakan orang mulia Nabi Ibrahim, pekerjaannya mulia, membangun Ka'bah di tempat yang mulia, semestinya percaya diri, amalnya diterima, pastinya diterima. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sempat-sempatnya berdoa kepada Allah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam mengangkat kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Mereka berdua berdoa, wahai Rabb kami, terima dari kami amal ibadah kami. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Maka berdoa setelah beramal, berdoa setelah Ramadan, ini yang pertama kali harus kita lakukan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa para sahabat idzal taqa yaumal 'id faqala ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna. Jika mereka bertemu satu dengan yang lainnya setelah salat Id, maka mereka mengucapkan semoga Allah menerima dari kita amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca hadis dan ayat banyak sekali menunjukkan agar kita memperhatikan amal ibadah kita diterima. Makanya saya harap para jamaah Masjid Al-Ghuraba sekarang cara beramalnya harus naik. Bukan hanya beramal, bukan hanya sholat, tetapi caranya adalah cara berpikirnya bagaimana sholat saya diterima. Satu itu. Bukan hanya puasa, menahan makan, minum, bersetubuh dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi bagaimana puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menghafal Quran. Para imam kita Masya Allah luar biasa, banyak sekali sekarang anak-anak muda pada penghafal Quran, suaranya bagus-bagus. Tapi ingat, yang paling pertama kali awwalu ma tus'aru bihin nar yaumal qiyamah alladzi yuqalu lahu al-qari'. Yang paling pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka pada hari kiamat, salah satunya adalah yang ingin dikatakan sebagai ahli baca Al-Quran. Maka bagaimana hafalan Al-Quran kita menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina, menjadi pemberat pahala kita, bukan pemberat dosa kita. Sekarang cara berpikirnya begitu kalau beramal. Sedekah, bagaimana sedekah saya diterima? Bukan hanya sekedar bersedekah. Di depan kita ada amalan, setelah Ramadan ada zakat fitrah. Maka bagaimana zakat fitrah kita diterima? Bukan hanya sekedar mengeluarkan zakat. Saya harap begitu sekarang cara berpikir kita. Saat sholat wajib, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, yang ada dalam benak kita sekarang, bagaimana amalan saya diterima? Apakah amalan saya diterima atau tidak? Dan ini isyarat-isyarat dalil syar'i banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya dari mulai semenjak dahulu, Fakhitah ini adalah neneknya Nabi Isa alaihissalam, ibunya Maryam alaihissalam. Beliau ketika mengandung Maryam alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 35. Idz qalat imra'atu fir'aun Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Lihat, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika istri Imran berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar bahwa apa yang aku kandung sekarang menjadi muharrar, menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah dariku. Lihat, yang ada dalam benak orang-orang soleh terdahulu adalah bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amalnya diterima. Jadi kita harus naik kelas sekarang ini. Bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalnya diterima. Karena walaupun amalnya banyak, keluar keringat, berkucur darah, keluar uang banyak, tapi tidak diterima, maka tidak akan ada manfaatnya oleh Allah SWT. Tetapi walaupun amalnya sedikit, tetapi diterima, maka itu yang akan bermanfaat bagi orang tersebut. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Setengah kurma berapa harganya? Enggak ada di dia. Setengah ini menunjukkan yadullu alal qillah, menunjukkan kepada sedikit, bukan menunjukkan kepada tsamaniyah, bukan menunjukkan kepada berapa harganya, enggak, tetapi menunjukkan kepada sedikit. Tetapi ketika diterima, maka dia bisa membentengi diri dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal yang sedikit tapi diterima, bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari, kanat baghiyun min baghaya Bani Israil. Ada seorang wanita dari wanita Bani Israel, ahli zina. Ra'at kalban yutifu biraqiyah. Dia melihat seekor anjing berkeliling-keliling sumur. Kada yaqtuluhu al-'atash. Keluar julur lidahnya, menjulur keluar, kehausan, hampir saja mati karena kehausan. Apa yang terjadi? Fanaza'at muqaha fasaqat. Lalu si perempuan ahli zina setiap hari berzina, melepaskan sepatu hak tingginya, kemudian dia ambil air, kemudian dia minumkan kepada anjing yang air liurnya nazis mughallawah menurut agama Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ketika dia beramal diterima oleh Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faghufira laha bihi. Allah mengampuni dosa-dosa perempuan pezina tersebut dengan amalan tadi. Lihat. Maka sekali lagi saya katakan, perhatikan bagaimana amal ibadah kita diterima, bukan hanya sekedar bagaimana beramal. Lihat lagi, bagaimana dalil menunjukkan bahwa kita harus perhatian agar diterima amal ibadah. Surat Ibrahim ayat 40. Masih kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Rabbku, terimalah. Lihat, terimalah doa kami. Jadi sekarang harus ada dalam benak kita masing-masing. Ini puasa saya hari ini terima enggak ya? Sedekah saya, zakat fitrah nanti diterima enggak ya? Harus ada selalu itu. Harus naik tingkat, naik kelas beramalnya setelah mendengar ceramah ini. Hafalan Quran saya selama ini terima enggak ya? Ceramah saya sekarang ini diterima enggak ya? Harus ada seperti itu selalu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, terdidik dengan hal ini, memikirkan amal ibadah mereka diterima atau tidak. Ya, memikirkan amal ibadah mereka diterima atau tidak. Coba perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab dulu radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau alimtu
annallaha taqabbala minni sajdatan wahidah aw sadaqata dirhamin wahidin la uhibbu syai'an minal ghaib illa al-maut. Kalau aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud saja, atau menerima dariku satu sedekah sebuah dirham, satu dirham, maka tidak ada sesuatu gaib yang aku tunggu, yang paling aku cintai kecuali kematian. Artinya, kapan kita tahu amal ibadah kita diterima oleh Allah? Maka pada saat itu berarti itulah yang paling kita harapkan. Karena siapa yang diterima amal ibadahnya berarti orang bertakwa, dan tempat orang yang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa pasti tempatnya surga. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa tempatnya di surga. Maka perhatikan baik-baik. Itu perkataan Umar bin Khattab, manusia kedua yang paling mulia setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Lihat lagi perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, atau sebelum Abu Dzar, manusia keempat terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal ibadah dibandingkan memperhatikan amal ibadah itu tersendiri. Sebagian orang memperhatikan kuantitas, banyak sedekahnya, banyak sholatnya, banyak baca Qur'annya, tetapi tidak memperhatikan niatnya, ikhlas atau tidak memperhatikan sesuai sunnah atau tidak. Karena yang jadi ukuran adalah bukan kuantitas tetapi kualitas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, jadilah kalian perhatian lebih tentang bagaimana amal ibadah diterima, lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, la an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa fiha. Sungguh aku yakin Allah menerima dariku satu salat. Ya, kita dalam bulan Ramadan ini bersolat-solat kita kerjakan. Beliau mengatakan, sungguh aku yakin Allah menerima dariku satu salat. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku mendapatkan dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian para salafus saleh, para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, sangat perhatian bagaimana amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadalah bin Ubaid min ahli bai'ati Ridwan, sahabat Nabi yang ikut berbaiat di bawah pohon Ridwan. Beliau berkata, la an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima amalku walau seberat biji sawi. Saya dulu pernah melihat gambar seberat biji sawi, kecil sekali. Ya, gambar seberat biji sawi. Ini saya beri contoh gambarnya ya. Ini biji sawi, kecil. Ini biji sawi, kecil. Fadalah bin Ubaid mengatakan, sungguh aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala
menerima dariku amalan seberat biji sawi, satu amalan seberat biji sawi, maka lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang berat jadi hamba Allah. Kita diperintahkan untuk ibadah, kita wajib beribadah. Tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu urusan dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata. Tugas kita diperintahkan untuk ibadah, kita ibadah. Tapi apakah diterima atau tidak, itu hak Allah. Kita cuma bisa meminta, ya Allah, terima dariku amal ibadah. Seperti yang terjadi pada malam ke-27 yang tadi malam. Banyak orang mengira bahwa tadi malam adalah Lailatul Qadar. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bersumpah dan zikrul qasam litaukidil kalam, menyebutkan sumpah untuk menekankan pembicaraan. Wallahi innaha fi Ramadan wa innaha fi al-ashr al-awakhir wa innaha fi lailati 27. Demi Allah, Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, pada 10 hari terakhir dan pada malam yang ke-27. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Tadzakarna Lailatul Qadar 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kita ngingat-ngingat tentang Lailatul Qadar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lailatul Qadar yatlu'u fiha al-qamar mithlu shiqqi jifnah." Lailatul Qadar keluar pada malam itu bulan seperti pertengahan panci. Kalau kita melihat panci ada, kita bagi setengah, seperti itulah bulan atau terjadinya Lailatul Qadar. Perawi dari tabi Abul Hasan Al-Farisi mengatakan, "Hiya Lailatul 27." Dia adalah malam yang ke-27. Hadis sahih. Dan sebagian orang melihat malam tadi, dan saya sebar di media sosial saya, terlihat memang seperti itu. Kita berharap. Tetapi apakah diterima amal ibadah kita? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berharap. Makanya ketika orang berjihad kemudian mati dia di medan pertempuran, kita hanya bisa mengatakan rahimahullah, taqabbalallah minasy syuhada. Semoga Allah merahmati, semoga dia menjadi orang yang syahid. Semoga, belum bisa kita pastikan. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik. Maka ini hal yang pertama. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunus bin Ubaid rahimahullah. Ini ulama-ulama setelah para sahabat. Beliau mengatakan, "Wallahi ma arahu an yataqabbala minni syai' wa qad khasyitu an akuna min ahli an-nar." Demi Allah, aku tidak mengira ada satu amal ibadahku yang diterima oleh Allah, dan aku takut aku menjadi penghuni neraka. Jadi rasa takut tidak diterimanya amal ibadah, maka itu sebuah kewajiban dari seorang muslim. Dan ini yang menjadikan kita tidak ujub dengan amal ibadah, tidak merasa banyak amal ibadah, sehingga kita merasa sudah banyak amalan. Sebagian orang, Pak, kalau seandainya bulan Ramadan dia sudah bertanya, "Ustadz, saya ini sudah sholat wajib, sholat sunnah, puasa Ramadan, puasa sunnah, sedekah wajib, zakat sedekah wajib, sedekah sunnah, sudah, bukakan puasa sudah banyak, kayaknya sudah nggak perlu beramal lagi, Ustaz." Nah, ini tidak benar. Ya, mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Dan kebiasaan takut amal ibadah tidak diterima itu kebiasaan orang-orang saleh. Lihat lagi perkataan Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Al-khawfu 'ala al-'amal alla yuqbal ashaddu minal 'amal."
takut amalan tidak diterima lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Kita bangun malam, qiyamul lail jam 2 sampai setengah 4, berat. Apalagi yang tidak biasa bangun malam, berat. Kadang-kadang sholatnya oleng-oleng. Semua merasakan, betul tidak? Oleng-oleng. Tapi demi kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, itu pun belum tentu diterima. Lihat, kuasanya Allah, lemahnya hamba. Itu pun belum tentu diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abi Rawat rahimahullah, beliau berkata, adraktuhum yajtahidun fil amal fa idza fa'aluhu waqa 'alaihim ay yuqbala minhum aula. Aku mendapati para sahabat, mereka semangat beramal, tetapi kalau sudah beramal, masuk ke dalam hati mereka rasa takut, diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Mohon maaf yang hadir ini mungkin dulu ada yang pernah bermaksiat lalu berhijrah, ada yang pernah berzina, minum khamar, berjudi, bahkan melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, lalu kenal dakwah, lalu kemudian meniti jalan istiqamah. Maka harus takut, jangan-jangan tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus takut. Ini yang harus dilakukan yang pertama, berdoa agar diterima amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Pak, rahasia, kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita lakukan? Istighfar. Dalam hadis Muslim, riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara thalathatan. Tsumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai dari salatnya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukankah istighfar untuk orang yang bermaksiat? Rahasianya adalah agar saat kita sholat, apa saja kekurangan-kekurangan sholat, kita tambal dengan istighfar kita, sehingga sholat kita diterima. Itu rahasianya Pak. Kok habis sholat malah istighfar Ustaz? Karena mungkin ketika sholat niatnya kurang ikhlas, riya, ujub, sum'ah. Apalagi kalau sudah sholat tarawih, ya, yang imam anak-anak muda, di atas para perempuan, sudah mulai dibicarakan, wah suaranya bagus tuh, wajahnya ganteng, siapa itu? Mulai besok malam tambah bagus lagi, diperbagus lagi. Dan biasanya Pak kalau dibuat-buat jadi nggak enak, ya. Mungkin sholatnya tidak sempurna, rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya, maka ditambal dengan istighfar agar diterima oleh Allah. Itu rahasia. Itu rahasia. Makanya perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, amalan pertama dan paling utama adalah di akhir Ramadan mengucapkan taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami. Ya Allah, terima dari kami. Seluruh amal ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Baik. Amalan yang kedua, setelah kita melalui bulan Ramadan, yaitu istiqamah. Bahkan para ulama mengatakan min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'dahu. Termasuk dari tanda diterimanya amal ibadah adalah beramal setelah melaksanakan amal ibadah, istiqamah setelah beramal. Apalagi kita dilatih dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Maka lihat, apakah kita melaksanakan ibadah tersebut istiqamah setelah Ramadan atau tidak. Jika istiqamah, maka itu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Sekarang saya dari kata istiqamah ini saya ingin mengatakan beberapa poin. Yang pertama, orang malas pasti. Setelah Ramadan, malas itu sebuah keniscayaan. Jangankan kita, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kalau di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka khusyuk. Diceritakan oleh Rasul SAW surga dan neraka, mereka seakan-akan melihat dengan mata kepala mereka. Saking khusyuknya dengan penjelasan Rasul SAW. Tetapi kalau sudah keluar, bertemu pekerjaan, bertemu anak, bertemu istri, maka banyak lupa dibandingkan khusyuknya. Adalah seorang sahabat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang sahabat bernama Hadhalah Al-Usayd radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah." Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa madza? Kenapa engkau katakan itu wahai Hanzalah?" Kemudian beliau bercerita, "Kunna najlisu 'indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. Wahai Rasulullah, kami kalau duduk bersamamu mengingat tentang surga dan neraka, engkau mengingatkan tentang kami kepada surga dan neraka, maka kami melihat seakan-akan melihat surga dan neraka tersebut dengan mata kepala kami. Tetapi kalau sudah keluar, bertemu anak, istri, pekerjaan, kami lupa. Itulah munafiknya kami. Ini menunjukkan bahwasanya di tengah para sahabat saja ada masa semangat, ada masa lemah. Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Futur. Futur itu diambil dari kata Arab fatara yafturu, yang artinya lana ba'da ma qawiya, sakana ba'da ma taharrak. Lemah setelah kuat, diam setelah bergerak. Itu namanya futur. Pasti kita semua mendapati futur. Kenapa pasti? Karena kita makhluk yang selalu berdosa. Kenapa pasti? Karena hati manusia kita ini berbolak-balik. Pasti mendapati futur. Nah, sekarang obatnya futur apa? Yang paling utama adalah berdoa agar istiqamah dan tidak futur. Ada perkataan menarik, saya sering nukil perkataan ini karena perkataan ini agung, dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan, la sa'adata illa bi ta'atillah. Tidak ada kebahagiaan apapun kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wala ta'ata illa bi'aunin minallah. Tidak bisa mengerjakan ketaatan sedikit pun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Allah mahdini wa saddidni. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan selalu bimbing aku dalam kebenaran. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus minta kepada Allah agar istiqamah. Karena kita ini lemah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kita ini penuh dengan hawa nafsu. Dan sebagian orang ketika bulan Ramadan dia sudah tekad malam lebaran pokoknya nonton media sosial lagi. Nonton wanita-wanita berjoget lagi. Sebulanan sudah libur. Ramadan sudah tekad dia. Ya. Ramadan sudah tekad dia. Jadi manusia lemah, tidak akan kuat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini obat futur, obat agar istiqamah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar istiqamah, ikhlaskan niat. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ini ikhlas. Kemudian mereka istiqamah. Jadi di sana ada 3 mata rantai yang berkaitan, tidak pernah terputus.
Ikhlas dalam beramal menghasilkan istiqamah dalam amalan. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Nah, timbul pertanyaan sekarang, bagaimana sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas itu potretnya dua, Pak. Ya, nih agar kita paham bagaimana cara ikhlas. Dan sebagian orang kadang-kadang salah mengartikan. Misalkan ada orang hutang sama saya, kemudian dia nggak mau bayar, ya sudahlah, saya ikhlaskan saja. Tidak. Itu bukan ikhlas maksudnya. Yang benar adalah, ya sudahlah, saya relakan saja, saya halalkan saja. Pergi ke masjid, hilang sendal, ya sudahlah, saya ikhlaskan saja. Salah itu. Itu bukan ikhlas. Yang benar apa? Saya relakan, saya halalkan yang mengambil. Ya. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu ada dua potretnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, niat ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Seperti berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Nah, itu ikhlas. Contoh yang lain lagi, tawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bersandar hati kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Meniatkan ibadah hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Contoh yang lain lagi, beristi'adzah, minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Beristighatsah, diniatkan hanya kepada Allah. Seperti Allah berfirman, "Id tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Itu namanya ikhlas. Apa tadi ikhlas yang pertama? Meniatkan ibadah hanya kepada Allah. Itu potret amalan ikhlas yang pertama. Potret amalan ikhlas yang kedua adalah saat beribadah menginginkan hanya pahala dari Allah atas ibadah tersebut. Beda dua potret ini. Ya. Saat sholat hanya ingin pahala dari Allah, tidak ingin pujian dari manusia, tidak ingin hadiah dari manusia. Makanya Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah. Maksudnya, salatku yang aku kerjakan ini hanya ingin pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas itulah yang membuat seorang istiqamah. Coba saya tanya sekarang, saya ingin kasih contoh. Siapa yang pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri? Angkat tangan. Hah? Nggak ada? Hah? Pensiun? Berapa tahun? 16 tahun. Ada yang 20 tahun pegawai negeri? 30 tahun? Ya. Perhatikan baik-baik. Ada seorang pegawai negeri 30 tahun. Kerjaannya nih. Dari jam 8 masuk kantor. Jam 3 pulang ke rumah. Jam 8 masuk kantor, jam 3 pulang ke rumah. Itu video kehidupannya kalau diputar film video kehidupannya membosankan. 30 tahun begitu saja. Bosan. Tetapi kenapa dia istiqomah? 30 tahun jadi ASN. Ikhlas. Ikhlas untuk apa? Setiap tanggal 1 dapat gaji. Itu potret keikhlasan. Dia tidak mau mikir orang, mau orang ngatain dia, mau orang muji dia nggak peduli. Itu keikhlasan. Yang dia tuju, setiap tanggal 1 saya dapat gaji. Makanya potret keikhlasan ada dua. Yang pertama, meniatkan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, dari ibadah tersebut dia niatkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada dua amalan setelah Ramadan. Yang pertama apa tadi, Pak? Berdoa agar
diterima amal ibadah. Yang kedua, istiqamah. Cara istiqamah, kiatnya apa? Ada dua. Yang pertama berdoa kepada Allah agar istiqamah. Yang kedua, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat orang ikhlas dia tidak peduli orang memuji dia, memberi dia atau tidak. Yang penting saya beramal dan saya ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada para ustaz yang merupakan pengurus Masjid Al-Ghuraba, saya ucapkan jazakumullahu khairan yang telah memberikan kesempatan untuk bisa mengisi kajian pada kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada